Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1408. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah, agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan dia menghirup udara dingin. Kinchen sudah mendapatkan banyak pemahaman tentang pembatasan yang diberlakukan oleh klan kegelapan di luar benua hitam Yu. Berbicara secara logis, pembatasan supreme biasa tidak akan bisa membuat Kinchen merasa seperti ini. Tetapi formasi besar pembatasan di depannya itu sebenarnya membuat Kinchen sangat bingung. Ini menunjukkan bahwa formasi terlarang ini jelas tidak dibuat oleh orang-orang biasa dari klan kegelapan, tetapi setidaknya itu adalah dibuat oleh ahli supreme puncak. Bahkan ahli itu masih ahli terbaik di antara level supreme. Kinchen menjadi tenang mengikuti formasi dan melihat ke atas, lalu melihat pohon hitam kuno di tengah platform batu. Pohon hitam kuno tersebut nampak penuh dengan segala jenis buah-buahan, menampakkan berbagai bentuk buah. Ada yang seperti dewa yang duduk bersila, ada yang seperti harimau yang bercokol, ada yang seperti naga yang membumbung ke angkasa, dan ada pula yang seperti buah-buahan biasa, mirip dengan pedang yang tajam atau pisau perang. Nampak itu penuh sesak, ratusan jumlahnya. Apalagi masing-masing buah ini memiliki aura yang berbeda-beda. Misalnya yang berbentuk pedang itu memiliki aura pedang yang membumbung ke angkasa. Yang berbentuk pisau itu adalah pedang dengan niat yang melonjak. Tipe naga terbang dengan energi naga seperti evolusi naga sejati. Kinchen menghitung totalnya ada 99. Ada 100 jalan, salah satunya bisa keluar dari surga. 100 itu adalah pohon kesempurnaan, dan kehadiran 99 buah itu sejalan dengan pergerakan langit dan bumi. Pada saat ini Kinchen tiba-tiba memikirkan pohon ilahi surga dan juga pohon iblis di dunia yang kacau. Buah ilahi gelap ini agak mirip dengan pohon ilahi surga yang mengandung prinsip langit dan bumi. Namun pohon ilahi surga itu menghasilkan 108 buah, sedangkan pohon kegelapan ilahi ini menghasilkan 99 buah. Tentu saja buah dewa tidak tumbuh secara sembarangan. Yang lebih mengejutkan Kinchen, kekuatan kegelapan mengalir pada pohon dewa kegelapan tersebut. Kekuatan itu sangat tak suram. Namun buah dewa kegelapan yang dihasilkan itu penuh dengan aura keharuman, dan permukaan buahnya mengalir dengan cemerlang. Semua buahnya jernih, berwarna-warni dan juga harum, dan berbagai macam bunga bermunculan di atasnya dari waktu ke waktu. Burung dan binatang ditanam dan pola setiap buahnya unik dan menjulang. Kinchen melihat sekeliling dan melihat bahwa burung ponis mobiluan yang sebelumnya yang dilihat diparkir di ruang terbuka di bawah, dan daun hitam sekarang duduk di tempat terluar, memandangi tanaman dewa dengan mata yang menyipit. Dia duduk di sana bersila, sepertinya sedang menunggu buah itu jatuh. Bukan hanya dia, tetapi nampak semua orang yang hadir sedang duduk bersila di dekat platform batu. Baik jauh atau dekat, semua dengan penuh semangat melihat buah dewa gelap tersebut. Tetapi tidak ada yang benar-benar mengambil tindakan untuk menjarahnya secara langsung. Mengapa tidak keluar dan mengambilnya? Kata Kinchen, dia penasaran, dan ketika dia merasakan aliran formasi terlarang di bawah pohon suci gelap, Kinchen langsung mengerti. Sebelum pohon keramat gelap ini matang, maka ia dilindungi oleh formasi terlarang. Siapapun yang berani melangkah maju dengan gegabah pasti akan memicu formasi terlarang tersebut. Dan pola formasi ini setidaknya berada pada level supreme. Dengan kekuatan yang dimiliki para jenius ini, jika mereka berani mengambil tindakan, mereka akan musnah menjadi abu dalam sekejap, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Dari mana kalian berasal? Jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Temukan tempat untuk duduk dengan cepat. Tidakkah kalian tahu bahwa ini adalah tanah suci kegelapan? Bisakah kalian memikul tanggung jawab karena mengganggu semua orang dan menarik buah dewa kegelapan? Seseorang merasakan kemunculan Kinchen di belakangnya, dan dia segera berbalik dan berteriak kepada Kinchen menunjukkan ketidaksabaran. Orang ini paling dekat dengan tepi, jadi Kinchen berdiri di belakangnya, yang membuat orang ini merasa mudah tersinggung dan tidak sabar. Mendengar itu, mata Pei Epil menjadi dingin dan dia hendak memarahinya. Tetapi Kinchen melambaikan tangannya dan menghentikan Pei Epil untuk tidak mengambil tindakan.
Dia terkekeh dan tidak keberatan. Dia tidak repot-repot memperhatikan anggota klan kegelapan ini sampai dia mengetahui situasinya. Pergerakan di sini juga segera membuat khawatir orang lain yang hadir dan semua orang pun menoleh. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen berjalan menuju ke tengah platform batu. Bersikaplah berani, siapa Anda dan siapa yang memungkinkan Anda untuk bisa maju. Tindakan Qin Chen sepertinya telah menyinggung semua orang, dan sebuah teriakan tiba-tiba datang dari sekeliling. Qin Chen mengerutkan kening. Mengapa? Mengapa kita tidak bisa maju ke sini? Semuanya terdiam. Pada saat ini, di tengah platform batu, selusin pria tampan dan wanita cantik saling memandang dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Orang-orang ini semuanya memancarkan aura yang menakutkan, dan masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang luar biasa. Mereka jelas merupakan orang yang paling berbakat dari klan kegelapan ini. Mata mereka sombong dan menyendiri seperti dewa yang memandang kepada semut. Tuan Tianhe, orang inilah yang pernah menyakiti bawahan sebelumnya. Pada saat ini sebuah teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Di pinggiran kerumunan seorang pemuda yang kehilangan lengannya tiba-tiba berdiri. Dia adalah orang yang sebelumnya dipotong tangannya oleh Qin Chen. Dan dia saat ini berbicara dengan cemas kepada salah satu orang berbakat. Oh, dia. Jenius itu tiba-tiba menoleh. Yang mulia baru saja menyentuh pemuda ini. Anda sangat berani. Kata orang jenius Tianhe itu, matanya tampak tenang, namun dalam sekejap seolah-olah Bima Sakti yang luas mengalir keluar dari antara langit dan bumi. Bima Sakti ini berisi kekuatan aturan yang bergulir, dan kekuatan kegelapan membumbung ke langit sepertinya itu bisa memusnahkan segalanya. Segera kekuatan tak terlihat langsung menekan Qin Chen. Ini adalah penindasan pada tingkat jiwa. Namun merasakan itu, Qin Chen hanya tersenyum tipis. Tubuhnya bergetar dan ada bunyi klik. Dan terdengar sesuatu sepertinya pecah di kehampaan. Dalam sekejap, tekanan mengerikan yang menekan tubuh Qin Chen seketika menghilang. Dan itu benar-benar hilang. Mata jenius itu juga melihatnya tiba-tiba menyusut. Namun faktanya bukan hanya dia, tetapi para jenius lain di sekitar juga sedikit berubah warna. Putra suci Tianhe itu adalah yang terbaik di antara mereka, dan dia berada pada level yang sama dengan mereka. Klan kegelapan biasanya tidak dapat menahan serangan sebelumnya. Orang di hadapannya ini terlihat sangat aneh bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan seperti itu dan dari mana asalnya. Tuan Tianhe, orang ini sangat sombong dan mendominasi serta sangat berani mengabaikan yang mulia. Dia harus dieksekusi. Kata pemuda dengan lengan yang patah itu. Dia maju selangkah dengan niat membunuh. Segera aura gelap yang menakutkan menyapu dan melonjak di sekitar platform batu. Adegan ini pun seketika membuat para jenius lainnya sedikit mengernyit dan memandang putra suci Tianhe. Diam. Kata putra suci Tianhe itu, dia berteriak dingin dan lalu menatap Qin Chen dengan dalam-dalam. Sebelum kemudian berkata kepada pemuda dengan lengan yang patah yang sebelumnya dipotong oleh Qin Chen itu, "Kamu duduklah." Tapi Tuan Tianhe, kata pemuda yang lengannya patah itu, dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi ketika dia melihat mata putra suci Tianhe menjadi gelap, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan lalu dengan keras, pemuda itu segera terlempar dan jatuh keluar platform batu. Dia merasa sedikit pusing, dia lalu mengeluarkan seteguk darah dan terlihat bingung. Tidak tahu apa yang terjadi. "Jika kamu tidak tutup mulut, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata putra suci Tianhe. Dia lalu berkata lagi dengan dingin, "Apa yang terjadi di sini? Saya telah mengganggu pohon suci kegelapan, dan Anda tidak mampu membayar jika saya meminjamkan 10 kepala Anda." "Yah, baik." Baru pada saat itulah pemuda itu teringat dari mana asalnya, dan tiba-tiba dia berkeringat dingin. Dia begitu ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Karena buah dewa gelap itu membutuhkan lingkungan yang sangat sunyi untuk bisa menariknya. Dengan melakukan itu, dia mengganggu hukum langit dan bumi. Begitu hal itu mempengaruhi para jenius lain untuk menjarah buah ilahi kegelapan. Bahkan putra suci Tianhe pun tidak akan bisa untuk melindunginya. Hari itu, putra suci Tianhe itu menatap Qin Chen secara dalam-dalam. Tetapi dia tidak terus mengambil tindakan. Dia hanya mengabaikan Qin Chen dan terus melihat ke pohon suci gelap. Hal ini pun mengejutkan Qin Chen. Dia pikir akan ada pertempuran. "Tuanku, pohon dewa gelap ini sangat istimewa. Jika Anda ingin mendapatkan buah ini, maka Anda harus menunggu sampai buahnya matang. Dan kemudian menggunakan kekuatan aturan Anda sendiri untuk memetik buahnya. Dan buah yang berwarna gelap itu akan mengenali Anda."
kata Pai Epil. Melihat Qin Chen tampak sedikit bingung, Pai Epil buru-buru menjelaskan. Oh, ada hal seperti itu. Tidak heran, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba menyadarinya. Qin Chen pikir para jenius yang hadir ini semuanya adalah orang-orang yang beradab, tetapi ternyata itu karena ini. Qin Chen berpikir dalam hatinya, tetapi Qin Chen terus bergerak maju. Anak laki-laki ini. Pemuda itu ingin berteriak kepada Qin Chen, tetapi tiba-tiba merasakan tatapan tajam dari putra suci Tianhe. Dia segera tutup mulut dan tidak berani berbicara lagi. Dan pada saat ini, ketika putra suci Tianhe dan juga lebih dari selusin orang jenius melihat Qin Chen mencoba berjalan menuju ke tengah platform batu, mereka hanya memandang Qin Chen dengan dingin dan tidak melakukan gerakan apapun. Sepertinya mereka tidak peduli. Hal ini pun membuat Qin Chen bingung. Pihak lain sebenarnya tidak menghentikannya. Hati Qin Chen tergerak. Begitu dia mendekat, tiba-tiba tekanan gelap yang mengerikan tiba-tiba langsung menekan Qin Chen. Tiba-tiba putra suci Tianhe dan yang lainnya mencibir di bibir mereka. Apakah menurut Anda platform batu ini mudah untuk didekati? Jika ingin mendekati platform batu itu, maka Anda harus menahan aura pemaksaan dari platform batu tersebut dari pohon Dewa Gelap. Ini bukanlah sesuatu yang bisa didekati oleh orang biasa. Begitu anggota klan gelap biasa mendekat, maka tubuh mereka akan langsung terkejut dengan paksaan yang sangat mengerikan dan mereka tidak akan bisa bergerak. Ini juga alasan mengapa mereka tidak menghentikan Qin Chen, karena platform batu itu sendiri tidak dapat diakses oleh siapapun. Menarik, kata Qin Chen. Dia tersenyum. Apakah kegelapan itu megah? Qin Chen tersenyum sedikit dan dengan kilatan kekuatan di tubuhnya, Qin Chen bergerak maju seolah-olah tidak ada apa-apa. Berdengung, tekanan yang menekan tubuhnya seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya itu tidak mampu mengaruhi diri Qin Chen sama sekali. Apa? Melihat pemandangan ini, ekspresi putra suci Tianhe dan yang lainnya yang sebelumnya memiliki senyuman tipis mengejek di bibir mereka. Tubuh mereka saat ini tiba-tiba membeku seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Bahkan mereka perlu meluangkan waktu tertentu dan perlahan-lahan memahami tekanan mengerikan yang terkandung di dalam pohon suci gelap sebelum mereka dapat menahannya. Tetapi anak laki-laki di depannya ini mampu menahan kekuatan ini hanya dalam sekejap. Ini sungguh sulit untuk dipercaya. Saat ini Qin Chen bergerak maju selangkah demi selangkah sampai ke platform batu dan lalu duduk perlahan di sana. Dari belakang, Pai Epil mengikuti Qin Chen dari dekat, lalu mengikuti Qin Chen ke depan platform batu. Tekanan yang mengerikan menekannya, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun kepadanya, seolah-olah itu bukan apa-apa. Hal ini membuat semua orang juga semakin terdiam. Itu hanya Qin Chen, tetapi mengapa pelayan Qin Chen ini juga dapat mengikuti anak itu yang begitu menakutkan dan dapat menahan tekanan dari platform batu dan juga pohon gelap. Hal ini pun seketika membuat beberapa orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Chen beberapa kali lagi dengan keterkejutan di mata mereka. Dan di saat semua orang terkejut, tiba-tiba, hahaha, kuharap pangeran ini tidak terlambat. Sebuah tawa keras dan sombong bergema di langit. Dan terlihat di langit sebuah kereta yang sangat mewah terlihat mendekat dengan cepat. Mereka yang bisa mengemudi di sini pasti adalah orang-orang dengan latar belakang yang hebat. Jika tidak mustahil, mobil luan biasa bisa menahan tekanan seperti itu. Terlihat pemudanya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi dengan tubuh yang agung seperti dewa dan iblis. Sedangkan tunggangannya itu adalah unicorn gelap dengan kaki keberuntungan dan berjalan di atas awan. Ini mengejutkan. Unicorn itu adalah binatang suci di antara klan kegelapan. Itu sangat jarang melihatnya bahkan di base camp klan kegelapan. Tetapi sekarang seseorang benar-benar membawanya ke benua hitam Yu ini. Lihat logo di kereta itu. Seseorang tiba-tiba menunjuk ke sosok di kereta itu dan berkata dengan heran. Ternyata itu adalah rune yang menyala. Itu berubah menjadi unicorn, melonjak dan mekar dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Pangeran Qilin. Semua orang berseru pada saat yang bersamaan dengan ekspresi kagum di wajah mereka di saat mengenali orang tersebut. Orang yang baru datang ternyata sebenarnya adalah pangeran dari klan kegelapan kerajaan Qilin. Rune ini adalah simbol unik dari kerajaan Qilin. Kerajaan Qilin itu didirikan oleh binatang suci Drak Qilin. Dibandingkan dengan jurang bangsawan ini, ia hanya lebih kuat tetapi tidak lebih lemah. Karena jika Anda ingin mendirikan sebuah negara di antara klan kegelapan, maka Anda harus memiliki seorang ahli supreme di belakang Anda yang menunjukkan betapa luar biasanya hal itu. Mengapa Pangeran Qilin ada di sini?
Ya, dikabarkan bahwa orang ini telah memperoleh buah hitam ketika buah hitam matang terakhir kali. Sekarang dia telah berintegrasi ke dalam buah ini. Asal-usul dunia, buah gelap ini tidak lagi bermanfaat baginya. Tetapi dia masih harus datang ke sini untuk mendapatkannya. Orang ini ingin menjadi sosok tingkat raja di antara klan kegelapan kita. Jadi dia berinisiatif untuk datang ke benua ini lagi. Pria ini memiliki temperamen yang buruk. Jangan main-main dengannya. Jika tidak, kamu pasti akan mendapat masalah. Kudengar banyak orang suci dari keluarga bangsawan telah dikalahkan olehnya. Itu saja. Tetapi kudengar pria ini juga memiliki kakak laki-laki yang merupakan pangeran kerajaan Qilin. Kakaknya itu lebih kuat bahkan di antara para jenius dari klan kegelapan kita. Dia punya tempat dan dia adalah raja sejati. Jadi bagaimana jika kita menjadi raja? Saat dia datang ke benua ini, mungkin kita tidak memiliki harapan untuk menjadi raja. Begitu orang ini tiba, Qin Chen yang awalnya membuat semua orang memperhatikannya dengan penuh semangat. Semua orang pun langsung berhenti memperhatikan Qin Chen. Dan putra suci Tianhe dan para jenius lainnya langsung menatap ke kereta di depan mereka dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Seorang jenius sangat sombong, tidak ada yang mau ditindas oleh jenius lain. Oleh karena itu, Pangeran Qilin sebenarnya tidak populer di kalangan semua orang di lapangan. Hanya saja lawan sangat kuat dan mereka tidak berani menunjukkannya sama sekali. Semua orang banyak bicara dan ketika mereka berbicara, kereta itu terbuka dan lalu keluarlah seorang lelaki kurus. Dia nampak mengenakan jubah brokat, seperti pemuda kaya, tetapi wajahnya sangat cerah, dengan hanya sepasang lingkaran hitam di bawah matanya yang sangat jelas terlihat seolah-olah dia terlalu menuruti keinginannya. Ada cahaya redup yang mekar di tubuhnya dan kemanapun dia pergi ada hukum yang muncul di dunia. Selain itu dia tidak hanya memiliki kekuatan asli dari klan kegelapan, tetapi juga kekuatan asli yang sama dari alam semesta ini, dan dia telah benar-benar memahami sebagian dari asal mula alam semesta ini. Orang ini sebenarnya telah menguasai sebagian dari asal-usul alam semesta. Gumam Qin Chen dengan tatapan dingin di matanya. Hal ini membuat Qin Chen waspada. Pemahaman klan kegelapan tentang alam semesta benar-benar telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Dan ini bukanlah hal baik bagi Qin Chen. Pangeran Qilin melirik dan berhenti kepada seorang wanita cantik di tengah plafon batu yang ditahan di bawah sinar rembulan oleh bintang-bintang. Matanya tiba-tiba berbinar dan berkata, "Peri ilahi Onyx." Dia melompat dari kereta dan berjalan masuk. Ada orang yang duduk melingkar di luar karena pembatasan dia tidak bisa melompat langsung ke tengah plafon batu dan hanya bisa berjalan dari luar. Melihat banyak anggota klan gelap di sekitar menghalangi jalan, dia menus dingin, melambaikan tangan kanannya dan terdengar ledakan. Beberapa anggota klan gelap di depannya langsung terlempar. Mereka muntah darah dan jatuh ke tanah satu persatu. Mereka wajahnya menjadi pucat dan sangat kesakitan sampai menimbulkan trauma yang hebat. Setiap pecundang ingin datang ke sini untuk menyerap buah dewa gelap, sungguh tidak berterima kasih, kata Pangeran Qilin. Dia mencibir melihat anggota klan kegelapan yang mengelilinginya. Mereka seperti semut dan tidak layak untuk disebutkan sama sekali di depannya. Semua orang sangat marah, terutama para tuan muda dari klan kegelapan. Wajah mereka pucat dan mereka ingin segera mengambil tindakan. Tetapi ketika mereka memikirkan identitas Pangeran Qilin ini, mereka hanya bisa menahan amarah di hati mereka. Sementara Pangeran Qilin dia terus bergerak maju. Orang-orang di depannya dengan cepat menyingkir. Takut mereka juga akan dilukai oleh Pangeran Qilin dan terluka seperti orang sebelumnya. Dengan cara ini orang-orang di lingkaran menyingkir dan tidak berani mendekati Pangeran Qilin. Wajah Pangeran Qilin dipenuhi dengan kebanggaan. Menurutnya perilaku semua orang adalah hal yang biasa. Dia melangkah maju dengan hanya satu orang di matanya, dan itu adalah Pri Shen Huang. Kecantikan yang sangat menakjubkan. Menurutnya, semua orang kecuali Pri Shen Huang itu hanyalah bajingan. Pangeran Qilin, hari ini kami mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Pangeran Qilin. Ini benar-benar kehormatan terbesar kami. Di antara kerumunan di mana putra suci Tianhe berada, beberapa orang jenius segera datang untuk menyambut Pangeran Qilin. Postur mereka sangat rendah hati dan mereka membungkuk untuk memberi hormat, seolah-olah para menteri telah bertemu dengan kaisar. Mereka memegang bulan di tangan mereka mengelilingi Pangeran Qilin masing-masing dengan postur yang sangat rendah seolah-olah mereka adalah pengikut. Melihat orang-orang ini begitu pengertian, Pangeran Qilin juga menahan sebagian dari kesombongannya dan dia menjadi lebih tidak sabar.
dan membuat pengecualian untuk mengangguk kepada orang-orang ini. Lagi pula orang-orang yang bisa berada di area inti ini semuanya adalah orang-orang yang bertalenta baik, meski tidak sebaik dirinya. Mereka bukanlah kucing atau anjing biasa. Beberapa dari mereka mungkin tidak akan bisa menjadi sosok setingkat raja di kemudian hari. Mungkin saya bisa mengambil beberapa dari mereka sebagai bawahan saya di masa depan. Gumam Pangeran Qilin. Di bawah bintang-bintang yang mengepung bulan, Pangeran Qilin datang ke sisi Pri Shen Huang, menatapnya dengan mata penuh kasih sayang dan lalu berkata dengan bangga, "Pri Shen Huang, izinkan saya membantu Anda untuk memetik buah suci gelap," kata Pangeran Qilin tersebut. Mendengar itu, Pri Shen Huang pun menjawab, "Tidak, terima kasih Pangeran Qilin atas kebaikanmu, tetapi aku bisa melakukannya sendiri," kata Pri Shen Huang. Mendengar jawaban itu, sedikit ketidakpuasan melintas di mata Pangeran Qilin, tetapi dia menahan sedikit ketidakpuasan itu dan lalu berkata, "Tentu saja aku tahu kamu bisa melakukannya, tetapi semakin banyak buah suci gelap semakin lebih baik. Siapa yang ingin terlalu banyak sedikit? Bahkan jika Anda adalah burung Phoenix Dewa, Anda paling-paling hanya bisa mendapatkan 1 atau 2. Tetapi jika Anda bergandengan dengan saya, maka saya bisa membantu Anda mendapatkan buah suci gelap lebih banyak lagi," kata Pangeran Qilin. Dia berkata dengan bangga. Dia lalu berkata lagi, "Jika Anda menyukai Phoenix Ilahi, saya akan memilihkan 10 atau 8 buah gelap Phoenix Ilahi itu untuk Anda. Saya jamin Anda akan menyerap asal-usul langit dan bumi hingga batasnya, dan Anda tidak akan pernah tertindas oleh asal-usul surga dan bumi lagi. Bagaimana dengan itu?" kata Pangeran Qilin tersebut. Mendengar itu, Pri Shen Huang tidak bisa menahan perasaan lemah di hatinya. Memang benar, seperti apa yang dikatakan oleh Pangeran Qilin. Meskipun dirinya cukup percaya diri untuk dapat menginduksi buah suci kegelapan, tetapi kekuatannya terbatas. Dia pikir dia tidak akan kesulitan untuk bisa mendapatkan 1 atau 2 buah dewa gelap, tetapi akan sangat sulit baginya untuk bisa mendapatkan lebih banyak buah dewa gelap. Belum lagi apakah dia memiliki kekuatan, tetapi total hanya ada 99 buah dewa gelap, dan ada begitu banyak orang yang hadir. Pada saat dirinya menarik 1 buah dewa gelap di depannya, maka sisa buah dewa gelap lainnya mungkin sudah ditarik oleh orang lain. Dia sangat sombong, tetapi ketika dia datang ke benua Heiyu ini, dia secara alami tidak hanya hidup dalam ketidaktahuan, dan dia tidak akan menjadi sombong. Karena hampir semua jenius dari klan kegelapan datang ke benua hitam Yu ini ingin memahami asal-usul alam semesta ini sebagai secepatnya. Sebab karena begitu mereka tidak lagi tertindas oleh asal-usul alam semesta ini, maka mereka akan diberikan tokoh-tokoh yang sangat penting, dan ini merupakan peluang yang sangat besar. Oleh karena itu, buah dewa gelap ini juga bisa dikatakan berkaitan dengan masa depan mereka.